Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 8, akan menyampaikan hasil dari proyek kreativitas dari inovasi kami yang berjudul Food Cycle, Gerakan Tukar Sisa dengan Point Reward. Perkenalkan, saya Azhara Almaila Prasnanda dengan NIM 24503001111088. Perkenalkan, saya Radia Danakadaya Putra dengan NIM 2450302011111125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Hibrizi dengan NIM 2450302071111195. Yang pertama adalah pendahuluan. Food waste atau limbah makanan merupakan masalah umum yang berdampak negatif pada lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah ini dapat berasal dari proses produksi maupun sisa makanan konsumen di lingkungan kampus. Sisa makanan seringkali dibuang sembarangan tanpa pengolahan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang solusi kreatif melalui gerakan food cycle yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi limbah makanan dan mengubahnya menjadi produk yang lebih bermanfaat. Lanjut, lanjut, Rat. Oke, rumusan masalah dan tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengapa sih food waste masih menjadi isu yang banyak terjadi di lingkungan kampus? Yang kedua, bagaimana solusi kreatif yang akan diterapkan untuk mengurangi isu food waste? Dan yang ketiga, bagaimana proses penyaluran atau pengolahan sisa makanan yang sudah terkumpul? Dan tujuan dari proyek ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi penyebab dari isu food waste yang masih kerap terjadi. Yang kedua, mahasiswa dapat menemukan solusi kreatif dalam penanganan isu food waste. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana pengolahan dan pemanfaatan dari limbah sisa makanan dapat menjadi manfaat bagi lingkungan. Lanjut, Rat. Oke, untuk landasan teori yang kami gunakan adalah yang pertama, proyek ini berlandaskan pada teori creative problem solving model Ashburn-Parnas. Dalam konteks proyek food cycle, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan limbah makanan di kantin dan mengembangkan solusi kreatif berupa sistem poin berbasis kontribusi. Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis ataupun melalui tahapan-tahapan, yaitu identify problem, develop solutions, and implementation. Next. Nah, selanjutnya ada proses kreativitas. Yang pertama, studi lapangan dan observasi di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi. Belum terdapat edukasi tentang pengolahan limbah makanan dan belum terdapat fasilitas yang mengkhususkan terkumpulnya limbah sisa makanan. Yang kedua ada idealisasi. Food waste masih seringkali terjadi di lingkungan kampus karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat kampus tentang cara pengolahan limbah, sampah organik, dan kurangnya fasilitas kampus yang menyediakan tempat sampah yang dikhususkan untuk sampah organik. Masih banyak masyarakat yang tidak memilih sampah mereka sehingga diperlukan ada edukasi lebih lanjut terkait pemilihan sampah. Yang ketiga, kampanye sosial. Melakukan edukasi melalui media sosial tentang cara mendaur ulang limbah sisa makanan dan pentingnya pemilihan sampah. Yang keempat, ada pembuatan prototipe. Itu ada fitur, yang pertama itu tempat pembuangan sampah sisa makanan, deskripsinya tempat khusus sisa makanan yang aman dan kering eh, dengan label jelas dan QR scan. Yang kedua ada poin kontribusi, mahasiswa bisa men-scan QR ditambah isi kontribusi lewat form. Yang ketiga ada hadiah penukaran poin, yaitu berupa diskon makanan, merchandise, kampus, sertifikat kontribusi. Lalu yang keempat ada media pendukung dengan QR stiker, Google Form, poster edukatif. Yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi sampah yang dimasukkan ke dalam tempat pembuangan sampah harus sampah yang aman dan kering. Tidak sampah yang tidak
basah atau berkuah. Perlu dilakukannya kerjasama dengan pihak kampus, kantin, dan pengolah sampah organik. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi hasil. Jadi di implementasi hasil ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada kuesioner kesadaran masyarakat. Hasil survei menunjukkan 50% mahasiswa sering menyisakan makanan dan tertarik dengan program food cycle. Hasil survei ini berdasarkan kuesioner yang sudah kelompok kami buat. Lalu yang kedua ada inovasi pengatasan masalah. Masalahnya itu makanan terbuang menyebabkan kerugian dan dampak buruk bagi lingkungan. Solusi yang bisa kita sampaikan adalah menukar sisa makanan dengan poin yang bisa ditukar menjadi diskon, hadiah, ataupun sertifikat. Cara kerjanya adalah yang pertama menyumbangkan sisa makanan, lalu men-scan QR code di tempat pembuangan dan mengisi formnya, lalu akan mendapatkan poin untuk ditukar dengan reward-reward yang disediakan. Lalu yang ketiga ada respons masyarakat. Survei menunjukkan bahwa 45% mahasiswa bersedia berpartisipasi dalam program food cycle dan 45% menilai sistem reward ini cukup bermanfaat. Lalu yang keempat ada engagement media sosial. Poster yang disebar itu mendapatkan 234 viewers, terdiri dari 99,1% followers dan 0,9% non-followers. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan refleksi. Jadi keberhasilan proyek ini itu harus diikuti dengan partisipasi dari semua pihak fakultas meliputi mahasiswa, akademik, dan tenaga kerja atau tenaga tenaga didik. Diperlukan juga adanya kerjasama dengan pihak luar terkait pengolahan sampah, sisa makanan, dan produksi tempat pembuangan sisa makanan. Tempat yang dibuat itu harus awet dan tidak mudah rusak, serta dibutuhkannya agen yang memantau operasi proyek ini agar terimplementasi dengan baik. Perlu juga adanya kolaborasi dengan LKM dan LOF kampus agar proyek ini dapat menimbulkan pengaruh yang lebih besar dengan perbaikan pada sistem pencatatan, validasi sisa makanan, serta pemberian reward yang lebih konkret. Food Cycle dapat menjadi model program lingkungan kampus yang berkelanjutan dan mudah direplikasi di berbagai institusi pendidikan lainnya. Lalu yang terakhir ada rencana pengembangan lanjutan. Yang pertama, kami akan mengajukan proyek kepada pihak fakultas. Lalu yang kedua, kami akan berkolaborasi dengan LKM dan LOF fakultas untuk memudahkan pengimplementasian dari proyek ini. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan pihak kantin. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Mungkin sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika kelompok kami eh, memiliki banyak kesalahan di kata-katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.